hal yang akan kita pelajari. Yang pertama kita mempelajari tentang cara memahami pengertian daripada zakat itu. Pengertiannya duluan. Kemudian kita pelajari macam-macam zakat. Nah, ada dua itu nanti. Selanjutnya kita akan bahas juga orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat, yang berhak menerima zakat. Dan yang selanjutnya itu hikmah kita berzakat. Hikmahnya berzakat itu ada berapa kata kuncinya: pengertian zakat, kemudian macam-macam zakat itu, lalu orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah kita membayar zakat itu apa. Jadi itu ada 4 hal yang kita bahas nantinya, itu yang harus kita kuasai ya. Nah, oke, selanjutnya silakan bukunya dibuka di halaman 33-34. Dari dua macam ya. Yang bisa jawab satu? Saya. Ya, saya boleh dulu. Bahan-bahan pokok. Bahan pokok ya, yang lain. Ya, beras. Gula. Buah. Hah? Ayo, siapa? Kan ada 2 macam zakat kemarin kita belajar. Beras. Buah. Ya, zakat harta sama zakat Pokok. pokok. Yang zakat iya, zakat fitrah sama zakat harta. Zakat harta itu sering kita sebut zakat mal ya. Nah, ada 2 macam, zakat fitrah atau zakat harta, zakat penghasilan boleh. Nah, itu dikeluarkan setiap tahun penghasilan kita. Kemarin sudah itu zakat mal, kalau sini lebih umum kita sebut zakat mal atau zakat harta, zakat penghasilan. Dan yang satunya kemarin apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu kamu semua sudah tahu ketika kita bayarnya kapan? Idul Fitri. Idul Fitri. Nah, dimulai dari awal Ramadan, awal bulan puasa sampai sebelum sholat Id. Nah, yang abdolnya kemarin kapan itu? Bayarnya yang paling bagus? 2,5. Ya, itu ukurannya, waktu membayarnya yang paling bagus kemarin? Sebelum Idul Adha, sebelum sholat. Ya, sebelum sholat Idul Fitri. Hari puasa yang terakhir sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kenapa harus dekat dengan Idul Fitri bayarnya kemarin? Kita pelajari kemarin. Karena, ayo, kenapa? Pak, bayarnya boleh awal Ramadan, boleh. Tapi yang bagusnya di akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakatnya juga pakai bahan pokok. Karena yang menerima zakat atau mustahiknya itu bisa menikmati atau makanan yang kita zakatkan itu bisa dinikmati sebelum sholat Idul Fitri. Oke, itu bukunya di halaman 35. Nah, itu ada 8 golongan mustahik, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Miskin, Hamba saya. Gharim, oke. Ibnu Sabil. Fisabilillah. Ya. Mualaf. Amil. Ayo, yang mengumpulkan zakat tadi itu biasanya kalau di dusun kita ini yang di masjid itu kan. Nah, ada kan yang di masjid, lembaga yang mengumpulkan zakat. Itu namanya amil, itu berhak mendapatkan pembagian zakat. Kalau fakir kemarin siapa yang fakir? Seperti apa fakir contohnya? Fakir. Itu kemarin fakir adalah orang
kemarin fakir? Adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan. Nah, yang tidak ada penghasilan atau tidak mampu lagi bekerja itu fakir. Ya, yang nanggungnya tidak ada, yang bekerja pekerjaan nggak punya, apalagi penghasilan, itu fakir orangnya. Itu berhak menerima zakat. Beda ya sama miskin. Beda. Kalau miskin itu apa? Beda alam. Orang tidak mampu. Dia sudah berusaha bekerja, berusaha mencari penghasilan, namun penghasilannya ada tapi dikit. Hasilnya dikit, tidak mencukupi keluarga, itu miskin. Nah, dibedakan antara fakir dengan orang yang miskin. Kemudian kemarin kita ingat penerima zakat itu ada namanya mu'alaf. Malam. Ya, ya. Nah, apa itu mu'alaf? Yang baru masuk agama. Masuk agama, iya, masuk agama Islam atau orang yang pindah agama Islam atau yang dibukakan hatinya, nah, sehingga tergerak untuk melaksanakan syariat Islam, itu mu'alaf. Itu orang yang imannya sempurna, jadi itu juga boleh menerima zakat. Nah, apalagi ada yang horim itu apa? Horim. Orang yang tidak mungkin. Hah? Ayo horim itu kemarin. Horim. Itu orang yang berhutang ya, horim itu. Bukan utang ini, utang untuk maksiat, tapi utang untuk hal-hal yang baik. Untuk pendidikan, untuk lembaga dakwah, nah itu termasuk orang yang boleh menerima zakat, horim. Selain horim ada apa lagi? Fisabilillah. Fisabilillah. Ayo apa fisabilillah? Fisabilillah. Itu di 38. Fisabilillah. Nah, ini fisabilillah itu apa? Orang yang berjuang pada jalan Allah. Nah, yang berjuang di jalan Allah fisabilillah. Contohnya apa? Nah, ada yang berperang membela agama Allah, tapi sekarang ini bukan tempat-tempat tertentu ya, ada yang berjuang seperti itu. Apa contohnya lagi? Fisabilillah itu. Nah, yang untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan syiar Islam, berdakwah, berjihad, itu bisa untuk pendirian masjid, madrasah, atau rumah sakit ya. Nah, itu bisa untuk fisabilillah. Selain fisabilillah apa lagi? Hamba syahya. Saya itu apa? Yaitu budak yang harus dimerdekakan. Nah, budak dimerdekakan dulu kan ada sistem pembantu itu dijual belikan pada zaman dulu. Nah, itu harus dimerdekakan, makanya dikasih zakat biar bisa memerdekakan dirinya sendiri. Kerja cuma dapat makan, nggak ada gajinya. Budak sekarang udah dihapuskan sistem perbudakan karena itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, nggak boleh ya orang kita ngambil tenaganya tetapi tidak diberikan imbalan, itu tidak boleh lagi. Terus apa lagi? Ibnu Sabil. Nah, apa Ibnu Sabil itu? Seorang anak yang sedang menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu kesulitan masalah biaya, terkendala masalah biaya. Kan kita sekarang sering mendengar istilahnya tempat pendidikan yang gratis, tempat belajar Al-Quran gratis. Nah, mereka itu di situ berusaha untuk berjihad. Selain itu orang yang berjuang di dalamnya, mencari ilmu di dalamnya itu
bisa kita katakan sebagai ibnu sabil atau orang yang berangkat untuk menuntut ilmu. Nah itu tadi sudah di yang pertama, yang kedua tadi siapa yang mau baca? Jika fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan, sedangkan miskin adalah Fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan, miskin adalah tadi orang sudah. yang tidak mampu. Nah, miskin itu orang yang punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi. Nah, dia punya pekerjaan tapi hasil dari bekerjanya itu tidak, belum anaknya nak sekolah, anaknya 20 tadi. Nah ya itu termasuk miskin, tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Itu ya. Yang selanjutnya Empat. ya. Apa yang dimaksud dengan mualaf? Nah, mualaf. Orang yang baru masuk Islam itu juga bisa dikatakan mualaf. Orang Islam yang hatinya baru tergerak untuk melaksanakan syariat Islam, biar selama ini pekerjaannya misalnya nyambret, nodong, mencuri kan, hal-hal yang buruk, kemudian mendapatkan hidayah, akhirnya mulai berubah. Budi mempunyai 2 adik dan Ya. seorang kakak laki-laki. Oke. Selain ayah dan ibunya, kakak dan nenek Budi juga tinggal bersama mereka. Jika setiap orang Ibnu Sabil, Nah, apa ibnu sabil itu? seorang anak yang sedang menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu, kesulitan masalah biaya, terkendala masalah biaya. Kan kita sekarang sering mendengar istilahnya tempat pendidikan yang gratis, tempat belajar Al-Quran gratis. Nah, mereka itu di situ berusaha untuk berjihad. Selain itu orang yang berjuang di dalamnya, mencari ilmu di dalamnya itu bisa kita katakan sebagai ibnu sabil atau orang yang berangkat untuk menuntut ilmu. Nah itu tadi sudah di yang pertama, yang kedua tadi siapa yang mau baca? Jika fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan, sedangkan miskin adalah Fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan, miskin adalah tadi orang sudah. yang tidak mampu. Nah, miskin itu orang yang punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi. Nah, dia punya pekerjaan tapi hasil dari bekerjanya itu tidak, belum anaknya nak sekolah, anaknya 20 tadi. Nah ya itu termasuk miskin, tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Itu ya. Yang selanjutnya Empat. ya. Apa yang dimaksud dengan mualaf? Nah, mualaf. Orang yang baru masuk Islam itu juga bisa dikatakan mualaf. Orang Islam yang hatinya baru tergerak untuk melaksanakan syariat Islam, biar selama ini pekerjaannya misalnya nyambret, nodong, mencuri kan, hal-hal yang buruk, kemudian mendapatkan hidayah, akhirnya mulai berubah. Budi Diulang lagi. mempunyai 2 adik dan Ya. seorang kakak laki-laki. Oke. Selain ayah dan ibunya, kakak dan nenek Budi juga tinggal bersama mereka. Jika setiap orang membayar zakat 2,5 gram kilogram berupa beras, maka Budi membayar zakat beras sebanyak Nah, oke. Itu adiknya ada 2. 2, kita hitung dulu 2. Kemudian 18 kilo dah. kakaknya 1, budinya sendiri 1. Terus siapa Ayah, lagi? Ayah dengan Ibu. Terus Kakek nenek. kakek dengan nenek. Ada berapa orang itu? 8. 0,5 kilo ya satu orang.
Nah, yang ditanyakan di situ, kalau seluruh keluarga Budi itu bayar zakatnya berapa? 200 kilogram. 200 kilogram itu 2 kintal. 18. Hah? 18. Kalau 1 2 kilo setengah, kalau 2 4 kilo, 5 kilo, 5 kilo. 7 kilo setengah, Kalau 4, 7 kilo setengah, kalau 2 5 kilo. Kalau 4 10 kilo, 10 kilo, Kalau 5 orang 12,5, 12,5. Kalau 6 orang 15, 15. 7 orang 16, 18, mana? 17 setengah. Kalau 8 orang 18,5. Apa? tadi 17 setengah 20. Jadi total bayaran zakat keluarga Budi itu berapa kilo? 20 kilo. 20 kilo. Ingat ya, kilo kelebihan nolnya itu, kebanyakan nol. Nanti bapaknya keberatan pas kamu hitung. Di rumah nanti, Pak bayarnya 200 kilo kata si Iin. Terkejut bapaknya, kan kebanyaknya zakat ini 8 orang ini. Siapa yang punya keluarga 8 orang? Keluarganya. Berapa dulu? Anak-anakku semuanya, itulah tadi yang telah kita pelajari, telah kita bahas dan kita diskusikan bersama-sama tentang membayar zakat. Dan dari yang kita pelajari tadi bisa sama-sama kita simpulkan tentang yang kita bahas bersama tadi. Nah, itu yang pertama tentang pengertian zakat. Setelah itu tentang macam-macam zakat itu, ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Selanjutnya tadi kita belajar juga tentang orang-orang atau siapa saja yang berhak menerima zakat. Dalam istilahnya yang disebut dengan muzaki. Lalu selanjutnya orang yang membayar zakat itu mustahik zakat. Kemudian yang terakhir tadi kita sama-sama membahas masalah hikmah kita membayar zakat. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tentang zakat fitrah ini itu bisa dipahami, dimengerti, dan bisa diamalkan, dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena zakat itu merupakan salah satu daripada rukun Islam. Hari ini tentang zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal bisa dipahami secara rinci dan bisa dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Dan kepada Allah kita berharap agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat terutama bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Dan materi hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Pak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.